Oke. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat subuh kepada teman-teman sekalian dan juga Pak Tamsir selaku dosen pengampu di SI 602 Manajemen Proyek Sistem Informasi. Kali ini kembali lagi dengan saya, Nela Pratiwi Ambarita, dengan NIM 1223032, Prodi Sistem Informasi, Angkatan 2023 di Institut Teknologi Harapan Bangsa. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas paper pertama dengan judul Project Manager Roles in IT Outsourcing. Sebelum masuk ke isi paper, mungkin aku bakal menjelaskan terlebih dahulu mengenai biografi singkat mengenai penulis atau pembuat dari adanya penelitian paper ini. Di mana penulisnya ada dua orang, yaitu Jan Carlson dan juga Peter Gottschalk, di mana keduanya berada di BI Norwegian Business School, Oslo, Norway. Nah, mereka juga berkuliah di engineering manajemen mungkin seperti dilihat di bio ini. Nah, mungkin pertama aku pengen nanya nih ke beberapa orang atau penonton yang ada, yaitu pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih kita memakai aplikasi, misalnya aplikasi Gojek deh atau ojek online gitu, atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau bahkan MyITHB, terus tiba-tiba error, lambat, atau fiturnya nggak sesuai harapan. Biasanya mungkin beberapa orang mikir ini developernya siapa sih, pembuatnya siapa sih, programmernya siapa sih. Padahal sebenarnya di balik sebuah sistem itu ada satu peran penting yang sering nggak terlihat atau mungkin nggak terpikirkan oleh beberapa orang awam, yaitu project manager. Apalagi kalau sistem itu dibuat lewat outsourcing, artinya dikerjakan oleh pihak luar. Di situ tantangannya bukan cuma teknis, tapi juga komunikasi, koordinasi, bahkan kepercayaan. Nah, dari situlah paper ini menjadi menarik karena membahas apa saja sih peran project manager dalam IT outsourcing dan kenapa peran itu tuh bisa nentuin berhasil atau tidaknya sebuah proyek. Maaf ada kesalahan. Oke, kita next. Sebelum mungkin ke beberapa analisis lanjutan, kita akan masuk dulu ke dalam latar belakangnya. Dalam beberapa tahun terakhir itu, banyak perusahaan mulai menggunakan IT outsourcing ini. Dan artinya mereka tidak lagi membuat sistem sendiri, tetapi menyerahkannya ke vendor atau pihak ketiga. Alasannya mungkin cukup jelas, lebih hemat biaya, tidak perlu rekrut banyak tim internal, dan bisa lebih cepat. Tapi ternyata outsourcing juga tidak selalu berjalan mulus. Dalam banyaknya kasus, proyek itu justru mengalami masalah seperti keterlambatan, lemot, hasil tidak sesuai, bahkan sampai gagal total. Dan menariknya masalah ini tuh sering bukan karena teknologinya yang salah, tapi mungkin teknologinya ada salah, tetapi tidak hanya teknologinya yang salah, tapi karena adanya komunikasi dan manajemen yang kurang baik. Mungkin contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memesan sebuah makanan di toko. Terus kita request misal nggak terlalu pedas atau kayak gimana. Nah, menurut kita mungkin bisa aja jelas, tapi menurut menurut yang jual itu bisa aja beda arti. Bisa aja eh kayak oh apakah emang makanannya tidak sesuai yang biasanya atau seenak biasanya ya sampai minta beberapa takaran. Dan juga mungkin tokonya bisa bingung. Nah, ini sama persis dengan adanya topik kali ini mengenai IT outsourcing. Kalau tidak ada yang menjembatani antara komunikasi, hasilnya tuh bisa melenceng jauh atau bahkan tidak sesuai harapan kita. Nah, disinilah peran project manager jadi sangat penting. Nah, penelitian ini juga muncul karena masih belum jelas apakah peran proyek manajer itu konsisten di semua jenis proyek, khususnya antara proyek outsourcing dan juga termination, serta antara klien dan vendor. Padahal perbedaan konteks proyek ini tuh sangat berpengaruh loh terhadap fokus pekerjaan seorang proyek manajer. Mungkin kita lanjut dari latar belakang ini ke tujuan dan metodologi.
Tujuan dari paper ini dibagi menjadi dibagi menjadi tiga, yaitu mengidentifikasi peran proyek manajer yang paling penting pada berbagai jenis proyek. Yang kedua, membandingkan perbedaan peran antara klien dan vendor. Dan yang ketiga itu menganalisis perubahan peran pada fase proyek, yaitu outsourcing versus termination. Paper ini juga tuh ingin nunjukin bahwa keberhasilan proyek tuh nggak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh bagaimana proyek tersebut dikelola, terutama dalam hal komunikasi dan juga koordinasi. Lalu ada metodologi penelitiannya di mana penelitian ini menggunakan metode survei dengan skala penilaian 1 sampai 5, di mana 1 itu tidak penting dan 5 itu sangat penting. Responden itu diminta menilai beberapa peran project manager, yaitu ada leader, resource allocator, spokesman, entrepreneur, monitor, dan liaison. Di mana data kemudian dianalisis menggunakan deskriptif statistik dan uji T atau tes statistik untuk menguji perbedaan antara kondisi proyek. Nah, fokusnya ini juga melihat bagaimana proyek manajer itu menjalankan tugasnya di berbagai situasi yang kompleks, di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Mungkin kalau diibaratkan, biar kebayang tuh bayangin kita lagi bikin acara pernikahan nih buat saudara kita. Ada keluarga, ada vendor dekorasi, ada catering, ada fotografer. Kalau misalnya mungkin tidak ada orang yang membantu seperti atau organisasi yang membantu seperti WO atau wedding organizer, mungkin pasti chaos banget kan. Nah, project manager itu juga seperti WO dalam dunia IT outsourcing. Nah, mungkin sebelum masuk ke hasil penelitian, aku mau ngasih tahu bahwa proyek manager ini tuh punya peran yang sangat penting. Yang pertama, penghubung komunikasi, di mana proyek manager itu menjadi penghubung atau jembatan antara klien dan juga vendor. Contoh, klien bilang, saya mau aplikasi yang mudah digunakan. Vendor bisa salah paham dengan mungkin, oh UI yang sederhana aja. Padahal maksud klien tuh mudah dipakai, tapi fiturnya tetap lengkap. Kalau tidak ada project manager bisa menyebabkan misunderstanding, revisi berulang, bahkan waktu yang terbuang-buang. Yang selanjutnya sebagai koordinator yaitu peran project manager itu untuk mengatur semua pihak yang terlibat. Contoh mungkin ketika kita lagi ada tugas atau proyek kerja kelompok. Kalau nggak ada yang ngatur atau ada yang inisiatif gitu untuk mengatur, ya yang ada kerja doang. Dan ada mungkin beberapa data yang hilang, deadline mepet, SKS, dan lain sebagainya. Nah, proyek manajer juga memastikan semua itu berjalan sesuai dengan tugasnya dari hasil pembagian yang tentunya harus dipikirkan baik-baik. Dan yang ketiga, proyek manajer juga perannya sebagai pengendali atau controller, di mana proyek manajer tuh mesti ini proyeknya tetap on track sesuai tujuannya masing-masing. Contoh, kalau vendor mulai telat, berarti harus diingatkan. Kalau budget mulai over, harus dikontrol ataupun diminimalisasi atau kayak diutamakan beberapa hal yang penting dulu. Tanpa ini mungkin proyek bisa melebar kemana-mana. Pasti nggak mau kan? Dan yang keempat, sebagai risk manager. Dalam outsourcing, resiko tuh lebih tinggi. Contohnya, vendor tidak deliver, miskomunikasi, adanya perubahan kebutuhan, di mana jadinya project manager tuh harus mengantisipasi hal ini dari awal banget. Mungkin kalau contoh di real life nih, kayak kita lagi pesen barang di e-commerce dari luar negeri. Kita tuh harus siap kalau misalnya barang itu telat. Barangnya mungkin nggak sesuai karena kita udah pakai e-commerce, begitu di luar negeri lagi, atau bahkan tidak sampai gitu. Dan yang kelima tuh tugas project manager itu sebagai trust builder, di mana ini mungkin sering dilupakan karena klien dan vendor tuh beda organisasi. Kepercayaan itu tidak otomatis ada. Contoh, kalau misalnya klien tidak percaya vendor, mereka akan terus curiga proyeknya jadi lambat. Jadi project manager ini harus menjaga hubungan itu. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Di yang pertama tuh deskriptif statistiknya, di mana nunjukin bahwa peran proyek manager itu berbeda tergantung jenis proyek. Di client outsourcing, peran paling pentingnya itu di spokesman dengan 4,2, dan vendor outsourcing itu di research allocator yaitu 4,4, client termination, spokesman, dan entrepreneur di 3,9, dan vendor termination spokesman di 4,4. Selain itu, peran monitor juga meningkat hingga 4,0 pada vendor termination. Lalu peran leader juga relatif sedang di 2,9 sampai 3,7. Nah, ini juga nunjukin bahwa proyek outsourcing itu bukan cuma proyek outsourcing itu butuh komunikasi,
Proyek vendor butuh pengelolaan research dan proyek termination itu butuh kontrol dan juga monitoring. Kita lanjut ke hasil penelitian yang lain. Nah, ini ada uji hipotesis yang pertama, di mana hipotesisnya itu adalah proyek manager vendor lebih externally oriented dibanding klien. Hasilnya, research allocator tuh di T-2,751 yang artinya signifikan, dengan monitor T minus 2,044. Dan peran lain tidak signifikan. Sehingga dari penelitian uji hipotesis yang pertama ini disimpulkan kalau hipotesis hanya didukung lemah karena nggak sesuai semua peran menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dan next ke yang ketiga, atau uji hipotesis 2, di mana hipotesisnya itu project termination lebih externally oriented dibanding outsourcing. Di mana hasilnya itu, kalau research allocator dengan T sama dengan 2,719 yaitu di bagian klien, dan 4,675 di sisi vendor. Dengan monitor T sama dengan minus 3,760 di sisi klien dan minus 2,609 di sisi vendor. Dan peran lain tidak signifikan. Dan kesimpulannya itu dari uji hipotesis yang kedua, hipotesisnya didukung terutama pada peran monitoring dan juga research management. Mungkin sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di kedua hipotesis itu ditunjukkan buktinya mengenai exhibit. Nah, ini untuk yang pertama, bisa dilihat di project manager role-nya itu ada leader, research allocator, spokesman, entrepreneur, monitor, dan juga liaison. Dengan beberapa karakteristik seperti client outsourcing project, vendor outsourcing project, tes statistik, client termination project, vendor termination project, dan ada tes statistik. Sini bisa dilihat juga kalau note-nya, kalau signifikan tuh di kurang dari 0,1, kalau signifikan di kurang dari 0,5, dan signifikan itu kurang dari 1. Oke, mungkin akan lanjut ke selanjutnya. Yang kedua, ada di exhibit 5. Di sini dilihat signifikan testing for hipotesisnya dengan skalanya itu kalau 1 artinya tidak penting dan 5 itu sangat penting. Untuk karakteristiknya masih sama seperti sebelumnya, ada client outsourcing project, client termination project, tes statistik, vendor outsourcing project, vendor termination project, dan juga tes statistik dari hasil perhitungan yang ada. Dilanjut, ini tuh di barisnya ada baris leader, research allocator, spokesman, entrepreneur, monitor, dan liaison. Untuk notes-nya sendiri masih sama seperti sebelumnya. Di sini juga udah dilihat ya hasilnya. Mungkin dari final termination, artinya spokesman paling penting, sedangkan untuk outsourcing project, yang paling penting itu ada di research allocatornya. Sedangkan untuk klien, di bagian klien itu, client termination project-nya yang paling tinggi ada di 2, yaitu spokesman dan juga entrepreneur. Dan di client outsourcing project-nya itu ada di 4,2, yaitu spokesman. Nah, kita masuk ke pembahasan. Hasil penelitian itu nunjukin bahwa peran proyek manager itu tidak bersifat tetap, tetapi berubah sesuai konteks proyek. Perbedaan antara klien dan juga vendor itu tidak terlalu kuat, tapi perubahan peran itu berdasarkan fase proyek atau outsourcing versus termination. Lebih terlihat jelas. Hal ini nunjukin bahwa fase proyek itu memiliki pengaruh lebih besar dibanding jenis organisasi atau bidang. Dan dari semua peran ini juga terlihat bahwa project manager itu bukan hanya bekerja secara teknis, tetapi juga mengelola manusia, relationship, dan juga atau hubungan. Paper ini juga nekenin bahwa kegagalan proyek itu sering terjadi bukan karena coding. Kalau fokusnya ini kan kita membahas konteks IT outsourcing.
Tapi adanya tersebut juga bukan tidak hanya tentang codingan atau programmer yang salah, tetapi bisa juga karena adanya komunikasi yang tidak efektif. Hal ini itu sangat relevan dengan dunia kerja yang saat ini, di mana adanya kolaborasi di berbagai bidang atau divisi atau lintas tim, bahkan lintas negara tuh udah menjadi hal yang biasa. Jadi mungkin adanya permasalahan-permasalahan yang ada tuh memang seharusnya itu biasa, tetapi tidak bisa dibiasakan begitu saja. Karena jika dibiasakan, yang ada sebuah proyek akan hancur karena adanya pembiasaan tersebut. Dan jika tidak ada proyek manajer yang mengingatkan, semuanya akan lebih buruk lagi. Nah, selanjutnya mungkin eh, kita akan masuk ke kesimpulannya, di mana berdasarkan hasil penelitian itu bisa disimpulin kalau peran proyek manajer itu tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada jenis proyek yang dijalankan. Pada proyek outsourcing, peran seperti spokesman dan juga research allocator itu menjadi dominan, di mana rata-ratanya itu mencapai 4,2 dan juga 4,4. Memang kalau dipikir-pikir, keduanya itu sangat penting dengan keberlangsungan sebuah proyek. Kenapa sangat penting? Bayangin aja ketika lagi ada proyek nih, terus nggak ada bantuan eksternal seperti spokesman atau research allocator, ya tentunya akan sulit sekali untuk menjalankan sebuah proyek. Mungkin ini terlihat hal biasa atau gampang, tetapi ketika melakukannya mungkin akan agak sulit ketika melakukannya, karena tidak semuanya memiliki inisiatif yang sama, sehingga adanya proyek manajer itu membantu eh, hal seperti ini, dan juga menjadi penghubung antara klien dan juga vendor. Jadi jembatan antara keduanya supaya semuanya itu benar-benar clear dan juga tidak ada salah paham. Sehingga di komunikasi pun tentunya diperlukan komunikasi yang baik dan juga yang mudah dimengerti dan benar-benar dipahami. Jadi perlu dipastikan supaya nantinya tidak ada penyesalan dan juga kesalahan dalam melakukan proyeknya. Nah, kita kembali lagi ke kesimpulan. Nah, di rata-rata mencapai 4,2 dan 4,4 dari spokesman dan juga research allocator itu nunjukin pentingnya komunikasi dan juga pengelolaan sumber daya. Sementara itu, di kondisi termination proyek, peran spokesman itu kembali menjadi yang paling menonjol nih, dengan nilai hingga 4,4. Wow, bisa dilihat ya dan disimpulkan kalau ternyata spokesman itu sepenting itu dalam keberlangsungan proyek dan menegaskan bahwa komunikasi itu menjadi faktor krusial dalam situasi kritis. Pengujian hipotesis juga nunjukin bahwa orientasi eksternal project tuh, apalagi eksternal project manager tuh lebih terlihat ketika adanya termination project dibandingkan outsourcing biasa. Meskipun nggak semua peran nunjukin adanya signifikansi yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini tuh negasin kalau efektivitas proyek manager ditentuin oleh kemampuannya menyesuaikan peran dengan konteks proyek yang dihadapi. Nah, teman-teman, di sini ditegaskan kalau efektivitas proyek manager tuh ditentukan oleh kemampuannya. Nah, adanya mata kuliah dari manajemen proyek sistem informasi itu membuat saya dan teman-teman sekalian mungkin belajar mengenai bahwa proyek manajer ini tuh harus mempunyai beberapa soft skill dan juga hard skill ketika sebagai proyek manajer. Supaya tahu juga bahwa kita semua bisa men-solve sebuah problem dan juga sebagainya. Sehingga tentunya adanya review paper ini juga sangat menguntungkan bagi saya sendiri untuk mengetahui bahwa peran proyek manajer itu ternyata eh, perlu dipelajari lebih lanjut untuk menghadapi waktu-waktu ke depan. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke yang lain. Baik, maaf sebelumnya ada kesalahan dalam perekaman. Nah, di sini saya akan memberitahukan insight yang saya dapatkan. Nah, insight pentingnya itu
Project manager harus fleksibel dan mampu untuk menyesuaikan perannya sesuai kondisi proyek. Pendekatan yang sama juga untuk semua proyek tidak efektif karena setiap proyeknya itu punya fase yang berbeda dan juga membutuhkan fokus yang berbeda. Dan dari paper ini juga jadi memahami bahwa dalam dunia kerja modern, terutama di bidang IT, soft skill itu seperti komunikasi dan manajemen hubungan menjadi sama pentingnya dengan kemampuan teknis. Proyek manager tidak hanya bertugas untuk mengelola atau mengolah proyek, tetapi juga untuk mastiin bahwa semua pihak tuh punya pemahaman yang sama terhadap tujuan yang ingin dicapai. Jadi, jangan sampai adanya misunderstanding atau misunderstood dari beberapa tim yang ada untuk terciptanya sebuah proyek yang sesuai harapan. Nah, mungkin sebelum ke penutup, menurut saya sendiri, dalam IT outsourcing itu, masalah terbesarnya bukan pada teknologinya, lebih tepatnya bukan hanya pada teknologinya, tetapi pada bagaimana manusia saling memahami. Baik, itu tadi mungkin pembahasan dari paper pertama mengenai peran proyek manajer di dalam IT outsourcing. Dari paper ini, kita bisa belajar bahwa keberhasilan sebuah sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada bagaimana proyek tersebut dikelola dengan baik. Semoga saya harap dengan adanya penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga lebih relevan yang tentunya membantu di dunia kerja yang akan kita hadapi ke depannya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk Pak Tamsir sebagai dosen pengampu dan untuk teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya dalam penyampaian presentasi paper review yang pertama ini. Dan mungkin sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai bertemu. Terima kasih.